Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu apa kabar? Merdeka! Merdeka. Merdeka. Allahu Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya, semangat semuanya. Malam hari ini udah ada 59 nih ya yang hadir di Zoom, tapi kebanyakan ini off cam. Ya, mudah-mudahan sih Bapak Ibu semuanya bisa on cam ya. Jadi bisa dapat ilmunya, bisa bermanfaat ya. Kalau memang ada yang berhalangan nggak apa-apa. Cam, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada founder kita, orang tua kita, Abi Haji Masturi dan Umi. Suaranya hilang ya? Suaranya nggak ada. Hilang. Sepertinya sinyal nih. Berikan ilmu dan juga ini ya, materi dari Nah, amannya udah kedengeran. Sudah. Suaranya hilang-hilangan, Mi. Hilang ya. Hilang-hilangan ya. Sebentar. Ya. Gimana sekarang? Bagus. Pindah ke atas. Ya, gimana? Pindah ke atas. Bagus, sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya, gimana? Lancar. Aman ya. Masya Allah. Keren. Ini mau dapat luxury tandanya. Bagus. Amin. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih ya kepada Abi Haji Masturi dan Umi Elis Ratnasari, kepada leader saya juga, Ustazah Umi Kalsuminasi MA. Masya Allah, Umi, apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat, Bu Hajah Rika. Semangat ya Mi ya. Dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, dan juga kepada PIC SSW 1 sampai SSW 33. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Amin. memberikan rahmatnya. Amin ya Allah. Sungguhnya tidak ada daya dan pertolongan selain pertolongan dari Allah. Amin ya Allah. Dan hati kita selalu dijagain sama Allah, diberikan istiqomah, menjalankan segala aktivitas dengan bimbingannya dan sesuai dengan perintah Allah. Ya, terima kasih, kita berucap syukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang telah diberikan ya, yang tidak bisa kita hitung Bapak Ibu ya. Alhamdulillah malam hari ini juga kita bisa berkumpul dalam Zoom ini ya. Dan malam hari ini saya akan sharing nih training Zoom and Beat ya. Ya, dengan judul Virus Toxic Leadership. Masya Allah. Ya, keren banget ini judulnya. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu saya doakan semakin sukses, semakin disayang sama Allah ya. Bismillah, nanti kita sama-sama belajar. Nah, boleh ini share screen-nya, saya nggak tahu nih siapa yang share screen. Ini IT-nya siapa nih? Mas Alam ya? Bukan?
Mas Alam share screen nggak? Saya nggak bisa share Bukan screen. kayaknya. Rizal kayaknya, nggak tahu. Hmm, Rizal ya. Soalnya ini materinya harus share screen. Dalam. Harus share screen ini. Nah, jadi Bapak Ibu kita mulai ya. Oh, ini sebentar. Umi Elis, ada yang bisa share screen nggak? Biasanya Mas Alam ya. Oh ini Alam langsung udah dikirim bahannya. Sebentar. Oke, siap. Ya, sambil kita menunggu. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita mengenal istilah toksik. Ada yang tahu nggak toksik itu apa? Tadi sama Mbak Sari udah dikasih bocoran. Kerjaannya salah-salahin orang, itu salah satu toksik. Nah, toksik itu ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini judulnya aja virus toksik kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin juga banyak yang masih punya sifat toksik. Jadi, toksik ini adalah suatu hal yang dalam konteks kita berelasi atau sering disebut toxic relationship ya, diartikan sebagai hubungan yang sangat tidak sehat dan tidak sepatutnya dipertahankan apalagi dilanjutkan. Kenapa? Karena hubungan yang kalau toksik ini hubungannya udah nggak bagus ya. Jadi sebetulnya tidak layak dipertahankan karena dalam hubungan tersebut banyak manipulasi gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hanya di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, di lingkungan keluarga juga saat ini bahkan banyak tindakan toksik ini ya, seperti marah-marah gitu ya, orang tua marah ke anak, terus suami kekerasan kepada istri, kan banyak sekarang KDRT ya. Itu banyak terjadi sekarang Bapak Ibu, dan toksik ini juga terjadi di lingkungan kerja ya, bahkan sebagian pekerja dan pembisnis sekarang sudah menunjukkan indikasi toksik ya. Nah, jadi sudah lebih banyak teredukasi sehingga orang-orang yang toksik ini udah kelihatan ciri-cirinya gitu ya di tempat kerja, eh, terus di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ya. Jadi seperti di rumah itu sekarang tuh apa di lingkungan sekolah. Jadi udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, suasananya tuh sudah tidak manusiawi ya. Jadi kayak maki-maki, marah-marah, bahkan sampai berkata-kata kasar, bahkan sampai kebun binatang tuh keluar ya. Oh ya, suami marahin istri gitu ya. Gitu. Padahal itu bukan kebun binatang ya. Nah, seringkali kita eh, mendapatkan kehidupan yang seperti itu ya. Nah, kemudian banyak juga di lingkungan kerja. Kenapa? Karena leader kepada mitra ada yang baper, ada yang marah, ya kesel. Nah itu terjadi ya. Jadi, oke, next. Nah Bapak Ibu sebagai leader, ini kan semua udah leader ya, insya Allah. Leadership kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bisa bekerja dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Bapak Ibu juga selain memimpin orang lain, ya, menjadi leader untuk orang lain, selain itu juga Bapak Ibu harus belajar bagaimana bisa kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kenapa? Karena ini penting. Jadi semua bakal jadi pemimpin. Jadi di sini ada beberapa orang, saya nggak mau jadi leader gitu ya, nggak mau jadi pemimpin. Lah gimana gitu kan? Semua orang akan jadi pemimpin. Suami akan memimpin istrinya.
Ya, karena begitu menikah nanti kan bakal punya suami. Terus perempuan juga akan menjadi pemimpin untuk anak-anaknya, ya. Nah, di tempat kerja pun juga nggak mungkin kita seterusnya kan jadi staff, ya. Pasti mungkin kita suatu saat akan jadi pemimpin. Nah, apalagi kita berbisnis seperti di PT BES ini, ya. Kan nggak mungkin kita sendiri terus. Pasti Bapak Ibu merekrut, ya, merekrut orang. Nah, setelah kita merekrut, kita akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin. Nah, jadi Bapak Ibu, sulit sekali sih buat orang-orang, ada beberapa yang tidak bisa memimpin orang lain dengan baik kalau dia sendiri juga tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Bisa disebut sih itu self leadership, ya. Kalau belajar di luar negeri itu selalu dibilang, pimpinlah dirimu sebelum kamu memimpin orang lain, gitu ya. Sebelum kamu memimpin orang lain. Nah, bagaimana mungkin kita mau memimpin orang lain kalau memimpin diri sendiri aja nggak bisa. Nah, memimpin diri sendiri aja kedodoran gitu ya. Maka kuncinya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, ya. Jadi kalau saya lihat tuh banyak yang di YouTube tuh Step Job itu menyampaikan kalau kita mau memimpin diri kita sendiri itu kita harus punya 3 ya, punya 3 poin. Nah, jadi saya buka dari situ dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena rata-rata Bapak Ibu sekarang kita jadi leader tapi dia tidak mampu menjadi leader gitu ya. Boro-boro buat mimpin orang lain, buat diri sendiri aja nggak bisa. Nah, ini ada poin 3 nih. Poin yang pertama itu Bapak Ibu harus punya memperjuangkan kehidupan terbaik yang untuk Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus punya tujuan, harus memperjuangkan, ya. Nah, ini problemnya banyak Bapak Ibu, salah satunya virus toxic ini, ya. Jadi Bapak Ibu harus perjuangkan kehidupan terbaik yang mau kita wujudkan, ya, mau kita wujudkan. Jadi kita itu hidup jangan asal hidup gitu, memimpin jangan asal memimpin. Dan kalau kita mau memperjuangkan sesuatu, ya kita harus benar-benar bisa insya Allah pengen ada niat untuk mewujudkannya. Jadi kalau kata Profesor Hamka itu kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Ya, terus kerbau di sawah juga kerja. Kalau sekedar bekerja, kerbau di sawah juga kerja. Nah, kita bukan kera, bukan kerbau. Nah ya, jadi hanya rutin aja menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara kita perlu adanya perjuangan yang akan kita perjuangkan dalam hidup kita ya. Kita nih di sini di PT BES insya Allah kita memperjuangkan supaya terbukanya lapangan pekerjaan ya, terbuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Insya Allah saya niatnya pengen banyak orang supaya terbebas dari hutang dan riba, terus lebih banyak orang untuk hidup kaya, berkah ya, dan mencetak leader-leader ya. Nah, terus ada kalau namanya yang kita perjuangkan Bapak Ibu pasti ada lelah ya. Ada lelah, ada capek gitu. Nah, ini nih biasanya nih itu toksik juga Bapak Ibu ya, toksik. Lelah, capek. Biasanya leader kalau udah lelah itu capek terus ngeluh gitu ya, itu manusiawi. Saya juga sama ya, tapi kalau saya tuh udah capek, udah lelah, itu recovery-nya tuh nggak lama gitu, cepet gitu, langsung recovery lagi. Nah, karena ada sesuatu yang kita perjuangkan. Terus hubungannya sih apa dengan diri kita sendiri? Karena pada saat kita punya tujuan Bapak Ibu, kita bisa memilih-milih ajakan teman-teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Salah satunya teman-teman yang punya virus toksik ini. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, punya sesuatu yang kita perjuangkan, kita bisa milih-milih nih teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Karena virus toksik ini itu cepat
cepat nular. Jadi Bapak Ibu harus punya pagar gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa, insya Allah untuk memilih-milih itu kita bisa menolak. Jadi toksik itu kan banyak racun di situ, banyak mempengaruhi hal-hal negatif. Jadi kita nih harus berani bilang no gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih belum bisa bilang no atau terus ayo diajak temen, diajak ke sini, yes, diajak ke sana, yes, yakin berarti Bapak Ibu belum bisa menemukan apa yang Bapak Ibu perjuangkan di bisnis ini. Ya. Nah, sebetulnya agak sulit ya memimpin diri sendiri sehingga kurang kurang percaya diri dan gampang gitu ya, gampang dipengaruhi oleh orang lain ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus bertanggung jawab di sini ya. Karena ada beberapa leader itu adalah salah satu virus toksik juga ya. Tidak bertanggung jawab dan mudah menyalahkan orang lain yang tadi ya. Nah, kenapa? Jadi kebanyakan kita itu sering menyalahkan orang lain, jadi mengkambing hitamkan orang lain. Yang kita lakukan itu, yang kita ambil itu adalah kita harus bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak tuntas, itu saya bertanggung jawab gitu. Nah, jadi saya pasti punya kontribusi, di situ saya punya peranan, di situ saya punya tanggung jawab. Ya, jadi jangan dilimpahkan, "Oh, ini gara-gara si A nih, oh ini gara-gara si B nih, oh ini gara-gara mitra ini nih." Nah, itu toxic Bapak Ibu. Jadi tidak bertanggung jawab. Kalau itu yang terjadi berarti Bapak Ibu juga belum mampu memimpin diri sendiri. Ya, take responsibility. Nah, ambil tanggung jawab kalau dalam bahasa lainnya itu internal control. Jadi bukan eksternal kontrol, jadi enggak menyalahkan apa yang di luar kita, gitu ya. Jadi kita terus benahi dalam diri kita, apa yang harus kita kontribusikan, apa yang harus kita berikan, dan kemudian tingkatkan dalam hidup kita supaya, kita tidak menuntut orang lain, banyak orang tidak menuntut banyak kepada orang lain, dan memang sekarang kebanyakan begitu, gitu ya. Nah, terus ini toksik juga, ada perilaku toksik itu yang suka pengen merubah orang lain. Nah, gimana sih Bu, saya pengen merubah mitra saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah capek-capek terlalu sibuk ngerubah orang lain. Kenapa? Ya karena Nabi Nuh aja nggak bisa ngerubah istri dan anaknya gitu. Jadi yang harus dirubah itu, yaitu kita sendiri Bapak Ibu sebagai leader dan perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan insya Allah itu juga akan merespon baik orang-orang di sekitar kita kalau kitanya sudah berubah. Jadi yang dikembalikan itu kepada diri kita sendiri, bukan menyalahkan orang lain, eh, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan leader, menyalahkan mitra ya, dan kita tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, dalam setiap peranan itu kan kita punya masing-masing peran ya. Jadi gini, menyalahkan orang lain itu sangat toksik banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu ambil contoh deh kita, kalau saya diajarin sama guru saya itu ambil contoh kita dari nenek moyang kita, Nabi Adam, yaitu pada saat dipindahkan dari surga ke dunia, itu Nabi Adam itu tidak menyalahkan iblis. Jadi pada saat makan buah ya, ya kan populer tuh ya ceritanya. Nah, jadi pada saat di dunia itu Nabi Adam diusir dari surga ke dunia itu Nabi Adam tidak mengatakan, "Wah dasar iblis, dasar kurang ajar," gitu kan. Nah, gara-gara iblis aku diusir dari surga. Nah, itu Nabi Adam tidak menyalahkan pada saat dipindahin ke dunia.
Nabi Adam cuma mengucap Robbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosyirin. Ya Allah, sungguhnya aku ini menzolimi diriku sendiri. Andaikan kau tidak memaafkan, sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang rugi. Nah, siapa yang kemudian dilihat dirinya fokus kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Fokus kepada diri kita sendiri, bukan gara-gara iblis, bukan gara-gara si A, si B. Jangan sampai urusan kita nggak kelar-kelar gara-gara sibuk menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, sama juga di rumah, di keluarga juga banyak suami yang nyalahin istri, terus orang tua yang nyalahin anak, anak-anak juga nyalahin orang tua, itu banyak sekali gitu ya. Nah, di sini kita memang harus lebih banyak merendahkan juga ya. Banyak sekali saya belajar dari tidak menyalahkan orang ini, kita jadi lebih sabar Bapak Ibu, dan itu luar biasa, efeknya itu dahsyat. Itu virus toksik yang paling berbahaya ya. Nah, lanjut next. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ada ikrar, nanti setelah ini kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi toksik juga ada yang positif sebetulnya Pak Ibu ya. Nah, jadi gini, nanti kita bareng-bareng ya baca ikrar. Jadi ada yang namanya toksik positif ya. Tapi itu banyak juga terjadi di lingkungan bisnis kita. Ya, nah jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar bisa baca ini adalah untuk menurunkan ego kita. Ya, jadi Bapak Ibu pada saat baca ikrar ini itu buat diri sendiri, ya, untuk diri sendiri supaya kita lebih baik lagi. Jadi ada yang namanya satu toksik Bapak Ibu, toksis yang merusak. Itu tadi yang kelihatan ya, yang kelihatan ini toksik yang merusak baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Namanya toksik positif. Nah, toksik positif ini adalah di mana seseorang memaksa kita untuk selalu berpikir dan bertindak positif dan menekan emosi atau perasaan negatif dalam menghadapi sesuatu. Nah, loh bukannya bagus positif? Memang bagus Bapak Ibu. Terus berpikir positif itu memang dibutuhkan dalam sebagian besar situasi. Akan tetapi selalu berpikir positif juga, bahkan pada situasi yang sesungguhnya tidak membutuhkan, justru akan menjatuhkan seseorang dari kenyataan. Nah, ujung-ujungnya tidak siap menghadapi tantangan. Banyak gak sih pada saat kita bilang sama mitra kita nih, positif dong gitu ya, positif aja gitu ya. Tapi ayo dong move on biar nggak on. Nah, pada saat itu kita nggak bisa melihat sisi di dia gitu ya. Kadang-kadang kita pengen semuanya akan baik-baik saja, padahal dianya belum siap Bapak Ibu ya. Mitra kita atau tim kita itu nggak siap. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Jadi kalimat itu seolah-olah baik dan menyemangati, namun sesungguhnya dapat berbahaya gitu. Kenapa? Karena anggota atau mitra kita akan merasa nggak divalidasi gitu, tidak dihargai. Dengan kata lain, pengalaman dan perasaan mereka dianggap tidak penting ya, jadi mereka tidak merasa diakuin ya, berdampak pada kesehatan fisik. Makanya banyak yang bunuh diri. Maksudnya bunuh diri di sini itu muntaber ya, mundur tanpa berita. Jadi kadang-kadang kita selalu memaksakan, positif dong, positif. Tapi ternyata itu toksik positif ini adalah kadang-kadang suka berbahaya juga gitu ya. Kenapa? Karena
ini menurut penelitian ya gitu, sebagian besar di dunia itu mengalami peningkatan emosi negatif dalam keseharian, seperti marah, sedih, khawatir, kemudian merasa dirinya paling susah gitu ya. Nah, mental seperti ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi, eee, pemimpin dengan toxic positif ini bisa meyakini bahwa dirinya telah membantu memotivasi. Kita ngerasa kita memotivasi, ternyata itu enggak, ya, ternyata itu enggak. Jadi pada saat kita memotivasi anggota, nah sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, nah sedangkan ketika kita, eee, menyampaikan, nah emosi anggota kita atau tim kita itu sedang tidak siap Bapak Ibu. Jadi bisa menurunkan kepercayaan terhadap kita gitu ya. Jadi kita terlalu memaksakan. Jadi kita merasa memotivasi tapi justru melukai hati anggota tim kita. Ya, itu kita harus hindari nih, kita sebagai leader harus perlahan-lahan ya. Jadi, dalam emosi yang negatif, yang kurang positif itu, eee, kita jaga supaya tidak mengganggu kesehatan mental. Nah ini penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekarang tim itu yang lama-lama itu bunuh diri, ya muntaber, terus atau lagi hipertensi, hilang tanpa permisi. Karena mereka mungkin ngerasa, tidak, diakui ya, atau tidak didengarkan gitu ya. Nah jadi, bayangkan diri kita sendiri kalau kita lagi dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, lalu dipaksakan untuk mengambil keputusan, dipaksa gitu, dikasih motivasi, dan itu biasanya keputusannya hasilnya nggak bagus, gitu. Nah Bapak Ibu, ini ada ikrar, jadi kita baca bareng-bareng, ikrar, untuk diri sendiri ya. Ini mau dibaca bareng-bareng apa masing-masing? Dalam hati, apa saya aja? Kita bareng-bareng ya. Contohin. Ya, contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ditemenin sama Allah, Pak Ibu ya, supaya Bapak Ibu dihujamkan hatinya, pemahamannya sama Allah, dan Bapak Ibu lebih sabar lagi untuk menghadapi. Karena ini materi sebetulnya bukan buat Bapak Ibu, tapi buat saya, buat kita semua ya yang masih terus belajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini toksik ini perisai dosa ya, dosa yang ternyata itu menghalangi rezeki kita gitu. Ya, jadi sadar nggak sadar mungkin Bapak Ibu masih dalam hatinya ada rasa. Nah, nanti kita pilih-pilih nih, lihat nih apa sih gejala-gejala toksik itu, apa masih ada dalam diri kita gitu ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya. Saya sadar sehebat apapun saya, sadar. sehebat apapun saya, Sehebat apapun saya, tanpa mengurangi proses dan pengalaman saya, tanpa mengurangi proses dan pengalaman saya pasti masih menyimpan ego. saya pasti masih menyimpan ego Dan pernah melakukan kesalahan dalam kesalahan dalam membangun bisnis. dalam membangun jaringan bisnis. Maka hari ini saya membuka diri dan siap menurunkan ego saya. Dan siap menurunkan ego saya Dengan ikhlas menerima koreksi dan evaluasi. Karena mengakui kesalahan tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat diri. tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat diri.
semua ini Semua ini demi untuk menjadi pemimpin yang baik. demi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, Dicintai lebih dicintai, dan layak dibanggakan oleh mitra-mitra saya. dan layak dibanggakan oleh mitra-mitra saya. Bukan hanya karena pencapaian materi semata, Bukan hanya karena pencapaian materi semata, namun juga perbaikan akhlak, juga dari perbaikan akhlak, mental dan kepribadian mental dan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. lebih baik dari sebelumnya. Ini amin amin ya Allah. Mudah-mudahan Pak Ibu ini Amin. ya Allah Amin ya Allah. diingat-ingat ya, disimpan ikrarnya ya, supaya ini buat nguatin kita ya, komitmen Bapak Ibu semua. Nah, oke, next. Ya, ini ada beberapa virus toxic leadership. Nah, yang harus dibuang. Nah, ini ada berapa tuh? Ada 10. Kira-kira kita ada nggak di salah satu ini? Gitu. Yang pertama, 4M. Malu, malas, minder, bad mood ya. Jadi pertama itu ada 4M. Malu, malas, minder. Jadi Bapak Ibu, perasaan malu ini seringkali menghambat seseorang untuk bertumbuh. Kenapa? Karena ya malu gitu ya. Tapi kita perlu memahami dari setiap rasa itu sebetulnya Bapak Ibu ada 2 sisi ya. Ada sisi positif dan ada satu lagi sisi negatifnya. Nah, pada porsi yang pas itu dan pada tempat yang semestinya rasa malu ini bisa jadi positif. Memang betul, malu itu adalah perasaan yang akan membentengi seseorang nih. Kalau nggak punya malu, kita gimana ya Pak Ibu ya? Perasaan yang akan membentengi seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang rendah. Kalau dalam Islam itu kita pahami, kita diperintahkan untuk punya rasa malu. Betul Pak Ibu, karena dengan rasa malu itu orang akan berakhlak mulia. Ya, punya rasa malu, rasa rendahan, ngikutin hawa nafsu gitu kan, ada malu minta, malu untuk apa namanya, curhat. Nah, itu nggak apa-apa di situ ya. Nah, jadi tapi sikap malu di sini merupakan ciri khas dari orang yang beriman ya dalam Islam ini, menempatkan budaya rasa malu sebagai bagian dari keimanan seorang. Nah, masalah rasa malu ini kita mampu menahan diri dari perbuatan yang tercela gitu, malu melakukan dosa. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ada sisi positif dan ada negatifnya. Nah, contoh kita malu melakukan dosa, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, malu melakukan perbuatan yang keji, bahkan dalam sebuah hadis tuh Rasulullah bilang, menyampaikan dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah dosa-dosa orang yang nggak punya rasa malu, ya. Nah, orang-orang mujahid itu mereka yang tanpa rasa malu menampakkan kemaksiatannya, ya. Jadi, sebetulnya ini ada sisi positif dan negatifnya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang itu terang-terangan berbuat dosa, ya contoh di TikTok, di Instagram gitu ya. Itu udah nggak ada malunya Bapak Ibu ya. Menampakkan, membuka tirai sendiri padahal Allah itu udah apa memberikan kepada hambanya itu udah berjanji Allah itu akan menutupi aibnya, tapi menutupi aibnya pada pagi hari ya. Nah, untuk menutupi perbuatannya sendiri, tapi manusia itu sendiri yang membuka aibnya gitu ya. Nah, terus di sini ada rasa malu yang itu bisa yang positif ya, yang ini yang negatif, yang positif itu yang rasa malu itu yang positif yang bisa menghambat seorang
itu untuk bertumbuh ya. Jadi membuat seorang itu jadi minder, nggak pede, seseorang itu jadi nggak optimis, merasa rendah diri, merasa lemah. Nah, jadi ini udah ngeblok gitu ya, blok dalam hatinya. Nah, ini yang perlu kita atasi ya. Nah, siapapun ini akan menjadikan seorang tidak produktif ya. Kalau kita punya malu, maksud malunya yang negatif itu menjadikan seorang itu tidak produktif ya. Dan perlu Bapak Ibu sadari sebetulnya rasa malu ini adalah persoalan dari rasa dalam diri ya. Rasa malu karena dia identitas dirinya gitu ya. Jadi apa namanya, nggak percaya diri. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau dalam Islam itu, ini malu, malas, minder, mood itu kalau kita harus percaya nih, nggak jangan malu gitu. Maksudnya, jangan minder ya pas di komunitas ini. Karena, dulu aja nih, di alam Al-Qur'an itu ceritain bahwa ada, satu ayat yang Allah bilang, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah," gitu ya. Sesungguhnya, kamulah, eee, yang paling tinggi derajatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam satu sisi malu ini, yang negatif ini kita jangan berputus asa karena dulu aja nih waktu zamannya Nabi itu perang Uhud itu, nggak ada minder umat Islam itu melawan kaum kaum Quraisy gitu ya, yang waktu itu ternyata dia juga mereka itu menang ya. Jadi pas di perang Badar, jadi coba Bapak Ibu dibaca kisah-kisah gitu ya zamannya dulu. Jadi, umat muslim itu, kepercayaan dirinya, terus nggak minder. Kenapa? Karena ada Allah gitu Bapak Ibu ya. Ada Allah yang selalu, mem-backup kita. Jadi, udah jelas tuh dalam Al-Qur'an surat Al-Imran kalau nggak salah ayat 139, itu kalian janganlah berputus asa karena sungguhnya kamu yang paling tinggi derajatnya. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, obat buat kita semua. Ayat ini obat buat kita nih. Jadi kita jangan, punya rasa minder ya, itu karena toksik yang paling, besar juga gitu ya, gitu. Nah terus, yang kedua menghindari tanggung jawab atau playing victim. Nah, playing victim ada yang tahu nggak apa artinya? Playing victim. Membolak-balikan fakta. Ya, jadi Menyalahkan orang lain ya. betul. Jadi ada orang yang dia tuh si paling merasa jadi korban, si paling merasa terzolimi, si paling merasa tersakiti. Nah, ini namanya flying victim. Menempatkan diri sebagai orang yang tersakiti, lemah, nggak berdaya, serta menyalahkan orang lain. Nah, kira-kira ada nggak ciri-ciri dalam diri kita nih? Gitu. Wah, gara-gara dia nih saya gini-gini gitu. Nah, jadi yang flying victim ini selalu merasa saya yang tersakiti gitu. Nah, karena, dalam kondisi ini kondisi yang buruk dan ketidakkebahagiaan yang sedang dialami mereka itu biasanya tuh suka komplain, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Suka komplain, nggak ngelakuin apa-apa untuk perubahan dirinya sendiri gitu, pokoknya sibuk nyalahin orang lain dan berharap orang lain yang, eee, yang duluan gitu, yang duluan. Padahal karena dia merasa, "Oh, gara-gara dia tuh," gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sifat ini adalah, semata-mata agar dia tidak perlu bertanggung jawab atas pekerjaannya dia gitu. Jadi sebetulnya flying victim itu ya ya udah deh banyak ya contohnya, "Ah, saya mah nggak mau ini nih," gitu kan, "orang saya nggak disupport, saya nggak dibantuin," gitu kan. Pokoknya si paling menderita gitu, banyak ya. "Ah, saya nggak mau bergerak nih, soalnya saya nggak disupport nih sama leader saya," gitu. "Saya nggak dibantuin, saya nggak dipinjemin uang," atau apa. Nah, itu si paling victim. Padahal nggak apa-apa gitu, kondisinya baik-baik aja. Nah, jadi
Bapak Ibu jadi gitu ya. Jadi ngeri banget nih flying victim ini suka mengeluh gitu ya. Jadi biasanya itu mengurangi perkembangan kemampuan kecerdasan otak seorang. Jadi Bapak Ibu jangan sampai jadi punya toxic yang playing victim karena Bapak Ibu nanti jadi otaknya jadi lemah, mengurangi perkembangan otak kita gitu. Nah, terus comfort zone. Nah, comfort zone ini Bapak Ibu zona nyaman. Jadi Bapak Ibu harus di sini lagi-lagi harus punya tujuan. Karena kenapa? Bahaya kalau udah Bapak Ibu udah di comfort zone ini, ya gitu. Kenapa? Eee, karena seseorang pada saat ada di posisi ini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi kalau saya dulu bisnis nih, jadi Bapak Ibu harus punya apa ya, punya tujuan, punya pada saat, "Oh saya pengen apa nih di sini di PTBS." Jadi kalau waktu itu saya kan memang, eee punya hutang ya, bangkrut, masuk ke PTBAS. Tapi, masuk ke PTBAS ini, niat saya untuk lunas hutang, itu saya tenggelamkan dulu. Tapi saya punya keinginan nih, punya cita-cita waktu itu, saya munculkan itu pengen, saya umroh setiap tahun gitu sama keluarga. Nah itu membangunkan semangat kita, oh ternyata, oh saya udah umroh belum sama keluarga? Oh belum gitu. Jadi posisinya merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi, oh ada satu fokus nih, fokusnya saya kemana nih gitu ya. Jadi insya Allah ternyata itu menarik yang lain Bapak Ibu pada saat kita pergi umroh, pada saat kita pergi haji, di sana kan doanya makbul Bapak Ibu ya. Doanya makbul, tanah suci, terus kita minta sama Allah itu minta yang lain-lain lagi di sana gitu ya. Nah, kemudian membuat kesibukan baru, ya. Nah, Bapak Ibu, membuat kesibukan banyak sekarang yang fokusnya jadi kemana-mana, jadi nggak fokus gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam bisnis ini, dalam hidup ini kita harus punya tujuan, harus punya impian, kita harus punya goals, kita perlu punya ambisi, dan kita bergerak menuju cita-cita kita. Itu harus kita lakukan. Semuanya kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu ya, dan, yang bisa kita lakukan itu lakukan aja, karena itu jadikan amal soleh, ya. Karena orang yang beriman itu semestinya kalau berikhtiar itu totalitas. Jadi mengerjakan sesuatu itu totalitas, profesional, ya. Terus dalam konteks ikhtiar kita lakukan terbaik, tapi dengan kita ya jalanin aja dengan happy gitu, dengan tenang. Jangan sedikit-sedikit, "Ah, di sini nih enggak, kayaknya bukan gue nih," ya akhirnya ngerjain yang lain gitu. Jadi nggak totalitas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan, kalau memang itu Bapak Ibu takdir kita itu akan sampai. Contoh di sini di PTW, kalau memang takdir kita akan sukses itu pasti akan sampai. Kita hanya perlu bersabar ya. Kalau memang bukan takdir kita Bapak Ibu mau kemana juga itu nggak bakalan sampai. Nah, tugas kita hanya bergerak, tugas kita hanya berikhtiar. Jadi sebetulnya fokusnya bukan keberhasilan gitu, tapi tugas kita bergerak, tugas kita berikhtiar. Nah, berjuang karena hasil itu sebetulnya wilayah Allah. Jadi satu fokus pekerjaan totalitas, ikhtiar iman maksimal, hasilnya kita serahkan sama Allah, gitu. Nah, kemudian baperan. Nah, Bapak Ibu, kita belum disebut orang hebat kalau kita belum punya pembenci. Maksudnya kalau ada orang yang belum membenci kita, kita belum disebut orang hebat ya. Nah, jadi gimana caranya menghadapi pembenci? Jadi Bapak Ibu jangan baperan kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, ngomongin kita, itu nggak usah baper. Karena kita belajar dari seorang singa gitu ya, yang ada anjing menggonggong, ya singanya santai-santai aja gitu ya. Kenapa? Jadi nggak mau ngebales, nggak usah dibales gitu. Walaupun bisa membalas karena seorang singa itu tidak akan terganggu dengan anjing yang menggonggong. Anggap aja, orang-orang yang membenci kita itu adalah apa namanya, apa
Jadi intinya jangan dibalas ya, jangan dibalas. Kemudian apalagi kita ikut-ikutan emosi, membalas orang yang membenci kita, terus ikut-ikutan menggonggong. Nah udah, jadi jangan baperan ya. Nah, kemudian tidak memanage waktu. Nah, tidak memanage waktu ini penting juga Bapak Ibu. Jadi kita belajar juga dari Rasulullah Bapak Ibu, terutama memanage waktu sholat ya. Kalau saya sih sholat itu sholat yang paling utama. Sholat fardu dijaga, disiplin, terus produktif. Jangan biarkan waktu itu terbuang percuma. Terus jauhkan sikap menunda-nunda dan cepat. Tapi cepat itu bukan berarti tergesa-gesa, tapi juga teliti. Cepat, gurung-gusuh gitu ya, tapi tidak teliti. Nah, terus rutin melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi terus evaluasi gitu. Kemudian, nah ini nih, merasa paling hebat, merasa paling merasa paling pinter. Ini bahaya juga, ini toksis. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari pohon ya. Pohon itu yang diberikan kepada pohon itu adalah racun. Nah, CO2 yang dihisap dan diproses sama pohon itu racun, tapi yang dikeluarkan itu adalah oksigen. Jadi maknanya kita harus jangan merasa karena kan ngeri ya Bapak Ibu ya kalau kita merasa kita paling soleh ya, kita paling baik gitu ya. Jadi pokoknya kita harus rendah hati. Jadi orang yang tidak merasa paling pintar, apalagi sampai membuli, mencaci, merasa kita paling mulia karena kan iblis itu masuk neraka itu karena dia merasa saya paling mulia gitu ya. Nah, itu serem Bapak Ibu. Nah, kemudian mental kepiting. Nah, ada yang tahu nggak mental kepiting itu apa? Mental kepiting itu, Bapak Ibu, contoh gini, ini dalam satu wadah ada kepiting banyak. Nah, terus ada kepiting yang ada kepiting satu naik. Nah, itu temennya tuh yang lain itu narik gitu ya, gitu. Bener nggak? Nah, kepitingnya naik ke atas terus ditarik. Udah lu jangan deh, jangan ini udah gini-gini aja lu capek lu ngapain gitu. Nah, itu kepiting tuh mental kepiting. Jadi kalau ada kepiting di satu wadah itu tuh kepiting yang lain itu narik-narik Bapak Ibu ya. Jadi nggak seneng gitu, nggak seneng ada kepiting yang lain tuh naik. Udahlah begini ngapain sih ikut-ikut begini, udah nggak usah gitu ya. Gitu, udah kalau ini mah ntar udah sama gua aja. Nah itu tuh ya Bapak Ibu hati-hati ya. Terus egois juga ya. Yang 9 tuh egois. Jadi ini juga bahaya seorang leader kalau egois itu nanti tidak menjadi panutan ya. Karena ini mementingkan diri sendiri gitu. Jadi nanti si mitra akan bilang seperti dia mah buat dia sendiri aja gitu, nggak buat mitranya gitu ya. Nah, nanti itu dia cuman buat diri sendiri aja kok, bukan buat kita. Nah, pasti si mitranya akan ngerasa begitu. Gitu. Terus ringan telunjuk. Jadi selalu nunjuk-nunjuk seperti bos. Jadi rumah gitu. Kadang kan bukan kalau bos di perusahaan boleh nunjuk-nunjuk merintah, tapi kalau leader itu nggak boleh ya, karena kita pemimpin leadership. Oke, next. 9. Nah, terus ini perbedaan bos dan leader gitu. Jadi bos itu memarahi. Nah, ini perbedaannya ya. Terus leader apa? Menyemangati ya. Jadi seseorang itu belum tentu bisa menjadi semua bos belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu ya. Jadi bos itu di sini bos terima sukses. Nah, kalau leader ikut berproses gitu. Kemudian bos merasa paling pintar, tapi leader itu pembelajar. Kemudian bos terus berbicara,
merintah gitu ya. Tapi kalau leader ini mendengarkan lalu bicara. Jadi tugasnya salah satu tugas utama seorang leader itu adalah mendengarkan, Bapak Ibu. Salah satu tugas itu mendengarkan mitranya, bukan terus bicara, tapi mendengarkan. Nah, terus kalau bos itu menyalahkan. Nah, tapi leader itu nggak boleh menyalahkan. Leader itu tapi harus mengarahkan. Nah, ya, eh, apa namanya? Kalau leader banyak menyalahkan, ya mitra-mitranya pada kabur. Siapa lu gitu kan. Nah, terus bos itu menyudutkan karena kan dia merasa bos gitu. Nah, tapi kalau leader itu bertanggung jawab. Kemudian leader mengembangkan ya, tapi bos mengeksploitasi kemampuan ya. Tapi kalau leader itu mengembangkan. Jadi memang tadi salah satu tugas leader itu juga sama mengembangkan atau menumbuhkan dan merawat gitu ya. Menumbuhkan kemampuan mitra. Terus bos mencari pembenaran. Nah, bisanya nyalahin tuh. Nah, tapi kalau leader menyampaikan yang benar. Jadi ya memang harus lapang dada Bapak Ibu seorang leader itu ya. Nah, terus bos dengan ancaman, tapi leader membangun dengan menghargai. Jadi kalau masih ada yang ngancem-ngancem itu dia ngerasa dia tuh seorang bos. Nah, Masya bos Allah, ingin keren banget materinya. bos ingin diedifikasi, tapi leader mengedifikasi itu. Kemudian bos menghakimi, tapi leader memahami. Ini paling berat, Pak Ibu. Karena sekali lagi, Pak Ibu, bos bukan leader. Leader juga bukan bos. Ya, bos bukan leader juga bukan bos. Apa bedanya bos? Bos itu, Bapak Ibu, memanfaatkan orang. Lihat ya, bos memarahi, terima sukses. Itu kan memanfaatkan orang. Sementara leader itu mengembangkan orang. Nah, kalau kita dalam memimpin itu memanfaatkan orang, menggunakan itu dia kalau seumpamanya dia salah dimarahin, tapi nggak ngasih arahan. Yes. Sementara leader itu dia ada fungsi dan ngajarin, ya ngajarin, terus mengerjakan sesuatu juga bareng-bareng. Ya, ya. Disebut dengan leader di sini, jadi itu cuman memanfaatin kalau leader itu mengembangkan. Jadi kalau bos berkatanya saya, kalau leader berkatanya belajar, ayo kita train gitu. Nah, kalau bos tuh saya. Nah, itu bos tuh ya. Bapak Ibu ayo kita. Nah, itu leader. Semua bos belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin ya. Pertama, bos itu fokus pada hasil. Nah, itu ada ya, fokus pada hasil. Sementara perannya betul-betul bagaimana strukturnya dan juga cara mengkomunikasikannya tepat untuk tim-timnya. Nah, bos memberikan perintah, sementara pemimpin mendengarkan atau berdiskusi. Jadi diskusi bukan memerintah gitu ya, tim kita. Kemudian sesuai dengan kondisi ya, kita diskusi sesuai dengan kondisi, keadaan, terus kita bermusyawarah, berbincang-bincang, ya gitu kan. Mitra-mitranya berdasarkan pada saat kita berdiskusi gitu ya. Terus pendekatan sama mitra gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu udah paham kan mana bedanya bos dan leader. Nah, gitu. Ya. Oke, next. Keren banget materinya. Masya Allah. Nah, lanjut. Nah,
Bapak Ibu, ini alhamdulillah sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Pelan-pelan Bapak Ibu bacanya ya. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Jadi Bapak Ibu ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi kita feedback kalau kita sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ada 5 prinsip yang kita perlu pegang kalau kita bisa mempengaruhi orang, ya bisa memimpin orang. Itu yang pertama kita harus punya integritas. Jadi seorang yang punya integritas itu adalah ciri-cirinya apa yang dia ucapkan itu bisa kita pegang. Ya, orang percaya kepada kita, mitra kita percaya, semakin banyak yang percaya dengan kita dan semakin mudah gitu ya mempengaruhi orang lain. Jadi mempengaruhi mitra, mempengaruhi calon mitra. Nah, yang kedua itu Bapak Ibu kita harus punya prinsip balas budi dan tadi ya kalau mencintai kita juga dicintai gitu ya. Banyak memberi gitu ya, banyak memberi kepada mitra dan karena memang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kalau kita sering memberikan kebaikan, maksudnya memberi itu bukan memberi uang aja Bapak Ibu, tapi memberikan kebaikan, memberikan ilmu ya, jangan hanya kita tadi ya kayak bos tadi cuman nuntut harus begini, tapi apa yang kita udah berikan kepada mitra-mitra kita ya. Dan ketiga kita harus punya prinsip tuh kesukaan. Jadi kita harus senang aja sama orang lain gitu ya. Semakin banyak orang yang kita sukai dengan kita, maka semakin mudah gitu ya. Jadi happy aja gitu ya. Jadi jangan, saya nggak senang bergaul sama si ini. Nah, gimana kita mau mudah gitu ya. Jadi banyak orang di sini yang tidak punya tadi 3 prinsip tadi ya. Dan Bapak Ibu, ini udah mau habis nih. Ya gimana nih? Ya next ya? Oke. Nah ini seperti ini nih, ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Jadi artinya Bapak Ibu, ingarsa sung tulada itu Ingarso itu mempunyai arti di depan itu atau di muka itu sung namanya atau isung artinya saya. Jadi ingarso itu di depan, sung itu saya. Dan tulada berarti teladan sehingga istilah ini memiliki arti di depan itu memberikan contoh atau memberikan teladan. Memberikan teladan ingarsa sung tulada. Jadi itu di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karsa itu artinya di tengah-tengah membangun kemauan dan cita-cita gitu ya. Jadi yang ngikutin itu membangun kemauan dan cita-cita ya. Nah, tuturi handayani. Jadi berarti memberikan dorongan moral atau dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat ya. Jadi Bapak Ibu bismillah ini berarti seorang pemimpin juga harus mendukung dan memberikan dorongan kepada orang-orang di belakangnya. Mereka harus memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kerja atau bawahan mereka. Dorongan moral ini membantu motivasi dan menginspirasi orang lain ya. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu banyak pelajaran yang kita dapat. Bapak Ibu nggak usah mikirin omongan orang karena jadi gini, ngapain kita mikirin omongan orang yang ngomongnya itu nggak pakai mikir. Sekarang kan banyak yang baper ya. Ngapain kita mikirin omongan orang, dicatat Bapak Ibu buat status besok. Ngapain kita mikirin omongan orang yang omongannya nggak pakai mikir gitu. Jadi happy aja.
ya. Jadi supaya kita nggak terkena virus toksik karena toksik ini menular. Jadi kalau kita punya mitra yang punya toksik itu dijauhin aja karena bisa-bisa jadi kita sendiri nanti yang jadi toksik. Ya. Nah, terus banyak sekali, sekarang ketakutan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelihat kecoa itu takut. Nah, apa sih yang ditakutin? Yang ditakutin itu beberapa waktu kemudian, takut ngegigit, ya kan? Takut di apalah gitu, artinya, ketakutan yang belum terjadi, ih takut gitu. Nah, itu jadi nggak usah, itu toksik ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah nih, saya juga belajar nih malam hari ini. Jadi, jeda dulu ya, relaksasi. Ya tadi artinya pause for relaxation first itu just make it fun. Jeda dulu untuk relaksasi, jadi buatlah semuanya jadi menyenangkan gitu ya. Jadi happy-happy aja gitu ya. Jadi nggak mikirin orang, nggak usah terbawa suasana, nggak usah baper, nggak usah flying victim ya, terus kemudian nggak usah jadi yang paling benar, paling ngerasa benar sendiri gitu ya. Nah terus jauhi juga Bapak Ibu, teman-teman kita yang bermental miskin. Karena, kalau teman-teman kita yang bermental miskin itu, kalau ada apa-apa ya pokoknya bermental miskin itu ciri-cirinya tuh, pengennya tuh bilangnya tuh nggak pernah punya duit, terus ngeluh gitu ya, pengennya gratisan mulu, terus, minta ditraktir terus gitu. Nah, terus, mintanya sumbangan terus. Nah, itu punya mental miskin. Kenapa? Karena mental yang semacam itu nanti akan nguras energi kita Bapak Ibu ya. Kita boleh ngebantu, tapi kalau bisa jangan bergaul sama yang bermental miskin karena jadi, mental-mental yang punya mental gratisan ini juga toksik ya, karena mental yang bermental miskin itu semuanya, suka minta gratisan dan jadi menurut uji coba, orang-orang yang suka minta gratisan, Bapak Ibu nih, uji coba nih ada, penelitian yang suka yang suka minta gitu, yang suka minta gratisan. Nah, jadi itu biasanya orangnya tuh nggak berkembang gitu. Kehidupan ekonominya gitu-gitu aja, gitu. Tapi beda dengan orang yang suka nraktir gitu ya, ini menurut uji coba. Orang yang suka nraktir, orang yang suka ngasih gratisan, orang yang suka, ngasih pokoknya, ngasih banyak memberi gitu ya, itu biasanya itu cepet suksesnya, cepet kayanya. Karena memang dia punya mentalnya mental kaya, "Saya jadi orang kaya nih." Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mau tangan di bawah, maunya harusnya tangan di atas, gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh ya. Jadi karena orang yang biarpun kita nggak punya uang Bapak Ibu atau jangan punya mental miskin, "Oh, ya udah deh jalan yuk biar ditraktir sama dia." Nah itu jangan sekali. Nah itu mempengaruhi mempengaruhi perkembangan ekonomi Bapak Ibu semua. Bisa jadi Bapak Ibu bisa nggak punya duit terus karena mentalnya sudah mental miskin, gitu ya. Nah terus, apa namanya, jauhi juga teman-teman yang suka gibah. Nah, itu gibah juga itu racun, racun virus toksis. Yang diomongin itu orang lain, kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, itu namanya gibah. Kemudian ngomongin isu-isu, nah, berada di orang-orang sekitar kayak gitu tuh kadang-kadang ya kita jadi hati kita jadi negatif ya. Nah, oke. Terus, jadi jangan pokoknya jauhin deh yang suka gibah gitu ya. Nah jadi kalau kita sering-sering deket sama orang gitu, jadi sisi negatifnya tuh kita ke bawah Bapak Ibu. Hindari, jauhi ya, jauhi teman-teman yang suka bergibah dan kemudian Bapak Ibu, eee, jauhi juga orang-orang yang suka mengeluh. Karena kalau
teman-teman yang suka mengeluh, nanti Bapak Ibu kebawa energinya gitu ya. Kebawa energinya karena yang diomongin itu terus aja mengeluh, 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 urusan keluarga mengeluh, urusan pekerjaan mengeluh, urusan cuaca aja mengeluh. Aduh hujan, aduh panas. Nah, saran saya Bapak Ibu yang punya temen suka mengeluh itu dijauhi aja. Kenapa? Karena orang ini tadi punya mental kepiting juga sama ya, ini namanya mental kepiting. Karena kalau nggak gitu, keluhannya tuh kadang-kadang jadinya bikin emosi Bapak Ibu. Jadi tenaga Bapak Ibu itu udah habis, bukannya prospek, bukannya home meeting, bukannya home sharing, malah dengerin keluhan-keluhan. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah nanti eh, di lain waktu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu semua di menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang hebat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nur Laila Sari. Silakan Ibu Nur Laila Sari. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bapak Ibu materi malam ini? Luar biasa kah? Luar biasa keren. Masya Allah. Jadi tadi Dahsyat. apa tuh yang nggak boleh dimiliki sama pemimpin, sifat-sifatnya ya. Diingat-ingat tuh Bapak Ibu. Jadi toksik itu ternyata bahaya banget ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira nih itu tentang siapa sih gitu kan ya. Bisa jadi tentang diri kita masing-masing. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, mulai deh belajar untuk memperbaiki diri itu. Karena memang semuanya ya kalau udah leader memang tidak mudah ya. Tapi kita harus upgrade tuh dari kepala leher ke atas gitu. Biar gimana caranya jadi leader yang baik. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Siapa nih yang mau tanya nih? Atau ada yang mau menanggapi boleh. Nah, di sini materinya dalam banget. Untuk mitra dan leader kudu introspeksi lagi. Siap Bu Yusi. Kira-kira nih kayaknya nyimak apa gimana nih ya? Ada yang nanya kah? Dipersilahkan bertanya. Karena memang di setiap diri kita itu pemimpin ya. Terutama untuk pemimpin diri kita sendiri. Makanya saya juga tadi hampir Masya Allah, ternyata ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga nih buat diri saya pribadi gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu gimana? Ada pertanyaan kah? Apa sering ketemu sama orang yang toksik? Gitu. Mana nih ya? Ada yang mau bertanya nggak? Apa udah paham semua nih? Lagi Kisi-kisi untuk menjadi leader yang baik. kayaknya lagi pada menjeda dulu. Wah, ini jangan-jangan saya ini Ya Allah. lagi jeda nih. Assalamualaikum Waktu warahmatullahi wabarakatuh. gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saya siapa nih Bapak? Pak Sunarto, SSW 32. Masya Allah. Iya. Gimana nih Pak? Pertanyaannya apa Pak? Wajib membicarakan leadership. Itu kan kemampuan seseorang untuk memimpin. Ya. Terutama kan diri kita. Nah, kemarin saya prospek ke tetangga-tetangga, ada yang bicara ke saya itu, orang gila, dulunya tukang mabok, ikut PTBS, mengajak orang bergabung, mana ada yang percaya. Nah, itu saya minder. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara mensiasatinya?
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah ini Mi, gimana caranya mensiasati Mi rasa minder? Padahal kita diciptakan dengan sempurna ya. Kenapa harus minder gitu Pak kan? Sunarto, Masya Allah. Tadi kan saya bilang, ngapain kita mikirin omongan orang yang omongannya nggak pakai mikir. Tapi kan basic kita dulu kan pemabok apa gitu. Jadi kita jadi gimana ya? Nggak apa-apa, Pak. Kan itu masa lalu. Nah, yang penting kan sekarang yang kita lihat itu dari sekarang ke depan gitu. Amin. Nah, terus ya jadi itu toksik itu yang itu apa namanya minder terus baper. Nah, terus kita tuh Pak nggak mungkin semua orang tuh harus senang sama kita. Kita nggak mungkin semua orang suka sama kita. Jadi memang ada beberapa orang yang nggak senang sama kita. Ada beberapa orang yang senang. Nah, Bapak fokusnya sama yang senang aja. Karena itu nanti bisa merusak pikiran Bapak. Gitu. Karena kan Nabi Muhammad aja kan waktu dakwah, itu kan ada yang banyak yang nggak senang sampai dilempari kotoran, sampai dilemparin batu gitu. Jadi apalagi kita manusia biasa gitu Pak, nggak apa-apa. Jadi kuncinya kita nggak usah mikirin omongan orang yang omongannya dia aja nggak pakai mikir gitu Pak. Ya, semangat Pak. Terima kasih Bu Iya. Haji. Jawabannya terima Iya. kasih. Ya. Lanjut. Jangan minder. Ayo ini. Pak. Oke, Iya, jangan minder Pak. dilanjut. Siapa yang mau bertanya lagi nih Bapak Ibu? Gimana Pak jawabannya? Terima kasih. Jadi Nyambung ya? kita. Ya, alhamdulillah. Iya Amin. Pak. Amin. Mbak Sari mungkin ada sharing-sharing apa dari teman-teman yang namanya pengen cerita pengalaman pribadi atau mungkin semua di sini udah move on semua ya. Saya sih pengen nih semua mitra itu move on gitu ya. Hindari yang tadi ya. Nah, itu kan pasti ada beberapa mitra nih pengalaman-pengalamannya sharing-sharing. Boleh. Assalamualaikum, Neng Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Belum tak buka ya. Oh, Uti. Sehat Uti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau tanya apa nih Uti? Saya kayaknya garis bawain ya. Garis bawain. Iya. Jadi terima kasih Neng Ratu. Sukses selalu. Saya ketemu banyak, racun-racun itu banyak gitu ya. Nah, hanya saja kalau Uti itu nggak bisa langsung ninggalin apa. Sebenarnya di situ kalau emang racun ya buang aja kan begitu ya. Racun ya jangan dipelihara gitu. Saya banyak menemukan yang bahasanya itu selalu sambat dalam kemiskinan. Kalau di sini ada presentasi kemiskinan ya, yang selalu nggak punya ongkos, nggak punya bekal, kemudian sampai jatah makan aja, udah itu buat saya aja gitu ya. Tapi gimana ya untuk buang itu kok nggak tega rasanya, yang mungkin itu termasuk menghambat dalam perjalanan bisnis ya, karena kita bergumul dengan orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali. Kemudian hampir atau mungkin itu keberuntungannya Uti gitu ya. Setiap kali menjelang berangkat begitu. Jadi ya yang nggak punya ongkos, yang penderitaan lah gitu ya yang diceritakan, sampai bahasanya mau belanja aja ini loh gitu. Makanya saya ngebon sebulan sekali.
aduh kita mau ngajak bisnis malah diceritain begitu terus gitu. Nah, sementara actionnya belum. Nah, ini kita kayaknya berbagi ya, itu cerita yang disampaikan Ratu Priority ini luar biasa. Tapi Uti banyak nemuin yang kasus-kasus seperti itu. Ya, ini mungkin pembelajaran buat teman-teman. Seperti apa yang saya disampaikan oleh Ratu Priority ini luar biasa banget. Sebenarnya kalau dalam peluang usaha, menjalani usaha ini ya, kalau sekiranya dia hanya gendoli berarti ya sudah tinggalin aja. Kalau di depan kita hanya nyerintetin aja ya tendang kan begitu ya, seperti eh, dalam Video. video yang pernah kita saksikan gitu. Karena alhamdulillah Uti itu masih banyak dipertemukan yang seperti itu gitu Ratu. Jadi ya mm, belum nemu Semangat, jenderal yang semangat. Semangat, ya Uti. belum nemu jenderal yang bagus. Ya itu yang masih kita terima, kita hadapi gitu. Ya pelan-pelan mungkin ya mengikis perasaan gitu. Itu mah jangan dipelihara gitu ya. Kalau namanya racun ya dibuang kan begitu. Itu kira-kira yang bisa kita bagikan. Neng Sari luar biasa moderator yang ini mah tingkat tinggi moderatornya ya. Terima kasih. Monggo monggo. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah, Uti. wabarakatuh. Makasih, Uti. Ditanggapi, Mi. Kayaknya, Sama-sama. Mi. Mantap. Siap. Iya Uti sama jadi memang kan kalau yang mental miskin sama yang benar-benar miskin itu Tidak, beda gitu. tidak. Jadi Betul, yang betul. iya, jadi yang mental itu. Jadi mentalnya tuh udah merasa tuh dia itu miskin terus gitu. Jadi senangnya tuh pengennya tuh dikasih terus. Jadi maksudnya dijauhin itu supaya kita nggak terkena virusnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita bermusuhan, Ya, nggak boleh. Jadi kita jauhin, oh agak dikasih jarak, oh nih jangan terlalu deket. Karena itu nular maksudnya iya, gitu. betul, betul, Tapi kalau betul. mau bantu, jadi yang dijaga sama kita itu adalah nularnya itu, karena Iya, itu adalah virus toksik. Jadi itu akan menghambat perkembangan. Jadi buat kita juga nih Bapak Ibu di sini mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi yang punya mental miskin, tolong jadi jadikan Bapak Ibu itu seolah-olah orang kaya. Karena iya. itu berpengaruh sama perkembangan perubahan hidup kita, perkembangan kemampuan. Nah, Bapak Ibu pengen hebat, pengen sukses, pengen jadi orang kaya, tapi kalau Bapak Ibu pengennya dikasih terus, ya gimana? Jadi diri kita itu sudah memblok diri seperti mental miskin gitu. Jadi maksudnya dihindari supaya nggak nular gitu. Maksudnya dijauhin, oh kan ada sekali, 2 kali, oke lah 3 kali. Tapi kok kayaknya ini kayaknya Jangan makan dulu. tiap ketemu gitu, pokoknya Terus-terusan. negatif. Nah itu memang secara emosional juga nanti kita keganggu gitu. Jadi biasa aja gitu, jaga jarak gitu. Saya sih ada beberapa yang begitu, kalau WA tuh panjang banget. Terus kalau pokoknya apaan aja saya nggak baca. Saya bilang, "Maaf saya nggak sempet baca karena lagi presentasi atau apa," gitu kan. Nah memang itu ada yang bermental seperti itu. Nah kita nih sebagai leader, supaya kan kita menjaga diri kita, supaya tidak apa apa namanya, nggak nular, supaya nggak nular. Nah kita jaga gitu, jaga. Nah terus ada juga beberapa temen sih yang gitu, senangnya tuh dibayarin, senangnya gratisan terus gitu. Nah ternyata itu juga penghambat rezeki. Jadi buat Bapak Ibu stop ya, jangan. Jadi saya juga dulu ngalamin yang namanya nggak punya ongkos, ngalamin yang nggak punya apa namanya, nggak punya uang gitu ya, mau seminar nggak ada uang. Tapi saya tidak mau menunjukkan kepada orang lain kalau saya itu nggak punya uang, cukup saya aja sama Allah. Token mati segala nah itu ternyata pengaruh. Jadi menurut penelitian itu mempengaruhi perkembangan dan kemampuan seseorang untuk cepat suksesnya gitu. Jadi makanya mungkin nah itu toksik itu kan
Oh coba sekarang kita ngaca, oh jangan-jangan saya masih punya mental itu. Makanya nih kemampuan saya kenapa belum nyampe-nyampe gitu. Pada saat presentasi, pada saat mengajak orang. Karena mentalnya masih mental seperti itu gitu. Kayak gitu Uti. Ya mudah-mudahan terjawab. Gitu ya Uti ya. Iya, siap. Gimana? Ya, makasih Mi. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan kah? Atau mau sharing, ketemu orang yang gimana di luar sana? Tapi kalau saya mau sedikit bicara, maksudnya mau sharing sedikit ya. Nah, ilmu itu apa namanya? Ilmu lapang dada itu. Jadi hatinya diluasin. Kan tadi kan kata pemateri, jangan pernah pikirin kata orang, jangan mudah baper. Kan itu kan baperan ya. Sedikit garam, asin gitu. Kayak gitu. Nah, itu diluasin tuh, hatinya diluasin. Yang lain gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, dengan Ibu siapa? Suaranya lagi nggak jelas nih ya. Jelas kok, Bu. Saya mau sedikit mengomentari, bukan mengomentari ya, menambahkan yang tadi Uti paparkan. Saya juga sering tuh mendengar ada yang bilang katanya saya ini lagi kelaparan, lagi sehari makan sehari enggak, katanya gitu kan. Nah, boleh enggak nih ya saya, artinya baik enggak kalau saya bilang, oh sama dulu saya mengalami seperti ibu itu, kata saya gitu kan. Saya lagi nggak punya kerjaan, lagi ya dibilang kelaparan sih, cuman saya nggak memilih untuk kelaparan. Artinya posisinya juga sama seperti ibu ini, dekat pasar, dekat sawah. Nah, saya turun ke sawah, di sawah itu kan banyak kayak sayuran gitu kan, kayak ikan, terus di pasar juga banyak sayuran, banyak pisang, banyak ya pada berserakan gitu yang udah nggak dibutuhkan gitu ya, tapi masih layak gitu kan. Saya dulu begitu, pernah juga, kata saya dulu gitu kan ya. Boleh kalau ibu mau, cobalah seperti itu. Nah, saya waktu itu jadinya bukan kelaparan, malah saya itu ibaratnya bisa memberi gitu ke tetangga-tetangga itu karena saking banyaknya sayuran yang saya dapatkan kayak gitu ya. Kayak ikan, kayak apa gitu. Boleh nggak kalau saya seperti itu gitu, kayak kayak apa ya, kayak gitu tuh, pamer solusi lah gitu ya. Masya Kira-kira Allah. dari saya itu. Masya Allah, keren banget. Gimana nih, Mi? Tanggapin, Mi. Iya. Coba tadi pertanyaannya gimana Mbak Sari ulangin. Ya Jadi kan tuh ada yang curhat gitu kan, dia nih nggak bisa makan gitu. Terus, nah Ibu ini ngasih solusi, ini banyak cara kok biar bisa makan, kayak di sawah, di pasar gitu kan. Nah untuk itu kan sedekah solusi gitu ya. Nah baik nggak kayak gitu loh Mi? Iya bagus Bu. Kan memang kita tugasnya tuh leader seperti itu. Maksudnya kita memberikan peluang. Jadi mengajarkan orang untuk tidak berharap kepada manusia. Maksudnya jangan berharap terus karena kan kalau sama Allah tuh harus minta terus. Tapi kalau manusia itu kan bete diminta terus. Jadi kita juga ngasih, kita juga nolong, itu pasti ada batasannya. Nah, jadi kita memberikannya apa? Memberikan peluang. Jadi ngajarin seperti Rasulullah kan dulu ada yang minta uang terus akhirnya dikasih uang untuk beli kapak ya, untuk ngambil kayu atau apa gitu. Jadi itu kan memang aku juga ngajarin itu. Jadi dia juga punya inisiatif, punya pekerjaan. Makanya untuk di PT BIS ini juga
Nah, kita kasih peluang usaha di sini. Daripada kamu pinjam uang terus, daripada kamu minta terus gitu. Ya udah kamu ikutan nih di bisnis ini nih. Ini saya pinjemin uangnya nih buat masuk, tapi kamu nanti bayar-bayar ya gitu. Nah, itu kan buat perkembangan ekonomi dia juga lebih bagus. Terus dia juga lebih produktif karena orang yang kayak gitu jadi nggak produktif, Bu. Jadi bagus, Ibu bagus banget gitu ya. Jadi untuk supaya dia lebih produktif, supaya dia lebih berkembang, kan dia punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, punya keluarga, dia akan lebih berkembang lagi, lebih produktif lagi gitu. Bagus, Bu, bagus banget. Keren. Asik. Iya. Iya, alhamdulillah itu kan melakukan hal-hal yang disukai Allah, Bu. Emang Allah itu kan senangnya berbagi. Berbagi itu nggak harus ngasih duit. Berbagi itu kan berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi tenaga, berbagi banyak lah pokoknya gitu kan. Karena itu kan sedekah ya. Iya. Iya, gitu. Itu insya Allah nanti kita dapat pahala, dapat apa namanya, dapat nilai plus di sisi Allah. Gitu. Amin ya Allah. Ya, nah ini kayaknya kita kalau nggak ada pertanyaan, closing statement aja kali ya. Ya. Closing statement ya, Mbak Sari ya. Iya. Nah, Bismillah karena Silakan, Mi. ya Bismillah. Nah, jadi Bapak Ibu closing statement malam hari ini, Bapak Ibu memang itu ada segala sesuatu di luar sana itu ada yang memang dalam kendali kita, tapi ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, hati kita jadi sempit karena sempit itu tadi toksik ya, banyak pokoknya. Jadi dari gara-gara hati sempit itu banyak toksik yang berikutnya tuh bermunculan. Jadi karena hati kita yang sempit, nah itu kita berusaha untuk mengatur apa-apa yang di luar kendali kita. Makanya hati kita jadi sempit ya. Nah, hati kita jadi sempit karena kita berusaha untuk mengatur apa-apa yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, apa sih yang nggak bisa yang kita kendalikan? Perasaan orang, kata-kata orang, itu nggak bisa kita kendalikan karena itu di luar kendali kita. Kayak tadi Pak, itu kan di luar kendali kita. Kita nggak bisa nutup mulut orang yang kalau orang ngomong apa itu yang kita cuma punya 2 tangan. Yang kita lakukan adalah nutup kuping sama ngedoain. Nah, itu karena di luar kendali kita. Jadi kalau kata Imam Ibnu Athaillah itu istirahatkanlah dirimu untuk mengatur sesuatu yang memang di luar kendalimu. Gitu, tanggapan orang ya, terus celaan orang, terus apalah pendapat orang itu di luar kendali kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah urgensi kita hanya bisa berserah sama Allah, doa kita kepada Allah, semoga Allah karuniakan keberanian untuk mengubah apa-apa yang memang bisa Allah ubah. Karena kedamaian itu dengan seperti itu kita bisa lapang dada. Jadi kalau kita merasa kita tidak usah mengatur apa-apa yang di luar kendali kita, itu kita jadi lapang dada. Nah, lapang dada ini untuk mengobati virus toksik gitu ya. Nah, jadi terus apalagi sih yang membuat seorang itu bisa bertahan dalam ujian? Ini kan kita lagi diuji, Bu. Dalam perjalanan PTBS itu semuanya nih uji leader. Tadi kan permasalahan-permasalahan ya. Gimana sih seseorang itu bisa bertahan dalam setiap ujian yang berat, yang bisa bertahan dalam setiap itu karena orang-orang itu kalau memang dia bisa melewati karena mereka punya tujuan besar. Makanya Bapak Ibu milikilah tujuan besar, milikilah tujuan jangka panjang,
yang itu tujuan itu nggak mudah goyah hanya karena masalah-masalah kecil atau masalah-masalah jangka pendek. Apalagi kalau yang ditujuannya itu kita tujuannya itu pengen dicintai aja deh sama Allah. Jadi Bapak Ibu ngelakuin semua di PTB, ngelakuin ngebina mitra, presentasi, kemudian nemenin mitra, seminar, itu tujuan kita hanya pengen dicintai sama Allah. Ya, pengen disenengin sama Allah. Udah Bapak Ibu lakukan aja. Saya melakukan bisnis ini supaya Allah ngelihat saya seneng. Supaya saya cuman pengen nyenengin Allah. Jangan pengen nyenengin manusia. Nanti sakit hati, kecewa. Jadi lakukan tujuan-tujuan itu supaya Bapak Ibu punya pendirian yang kokoh gitu ya. Insya Allah kita nanti pengennya tujuan kita itu hanya pengen dicintai sama Allah ya. Nah jadi Bapak Ibu kalau udah kita pengen dicintai sama Allah itu nggak akan ada khawatir, nggak akan ada baper, nggak akan ada gelisah. Kenapa? Karena hatinya udah dijagain sama Allah. Pokoknya gimana caranya setiap yang kita lakukan itu supaya Allah seneng ya. Kita nolongin orang seneng, nolongin mitra seneng, terus ikut seminar seneng, terus ikut Zoom seneng, presentasi seneng. Supaya Allah ngelihat kita, ini nih hambaku nih, udah presentasi, udah seminar, nanti dikasih hadiah sama Allah. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tujuannya, niatnya selalu ingin disayang sama Allah. Jadi Bapak Ibu supaya menjadi leader yang produktif, yang leader yang hebat, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa memimpin, pemimpin yang benar-benar memimpin mitranya, dan semakin dimuliakan sama Allah. Terima kasih, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih untuk leader semua. Sama-sama saya juga masih belajar. Insya Allah nanti kita kapan-kapan sharing-sharing lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan adanya closing statement dari pemateri malam ini, semoga kita bisa memahami semua yang disampaikan malam ini ya Bapak Ibu ya, dan kita semua bisa terhindar dari mitra-mitra yang punya sifat toksik, dan kita juga bisa menjadi leader yang tidak punya sifat toksik juga.